Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu berbicara dengan siapa? Ya Ibu, saya Naryani. Saya yang kemarin WhatsApp Ibu yang mau konseling hari ini. Oh, Hana. Oh, sebelumnya Hana Ya, udah pernah konseling? belum pernah sih Bu. Oh, gitu. Berarti Hana belum, ya mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang konseling itu apa ya? Karena biar Hana juga memiliki gambaran ke depannya apa pelaksanaan atau proses yang kita lakukan ini gitu ya. Oke, konseling Ya, itu Bu. adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang dimana melibatkan pertama ahli profesional yaitu konselor dan melibatkan klien atau konseli yang di konseling ini pun bertujuan untuk mengentaskan masalah si klien dan pengembangan diri secara optimal yang ada pada diri klien itu sendiri gitu. Jadi konseling ini adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang dimana bertujuan untuk menyelesaikan atau mengentaskan masalah gitu ya. Oh iya ya. Ya, Bu. Saya boleh bertanya nggak Bu? Sebentar ada. Oke, maaf ya Hana ada kendala. Iya Bu, nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Jadi, konseling tadi adalah suatu interaksi antara dua orang atau lebih yang dimana tujuannya adalah untuk mengentaskan masalah dan untuk pengembangan secara optimal juga apa tentang minat atau bakat atau permasalahan klien yang memang klien itu membutuhkan solusi atau membutuhkan orang lain untuk bercerita gitu. Ada yang Hmm. ingin diceritakan, ada yang ingin ditanyakan atau diceritakan? Aku mau tanya dong Bu, konseling itu biasanya dilakukan perorangan kayak gini atau ada cara lain sih Bu? Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau interaksi konseling ini bisa dua orang atau lebih. Tapi kalau misalkan kita nih berdua itu dikatakan sebagai konseling perorangan. Ada juga yang konseling satu kelas itu memiliki format klasikal. Dan ada juga konseling bimbingan kelompok atau konseling kelompok yang dimana kelompok itu ada sekitar 8 sampai 12 10 orang gitu. Jadi ada Oh, macam-macam konseling gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? ya Bu. Ya Bu. Oke, berarti kita langsung masuk ke intinya ya. Hana ada maksud apa untuk menghubungi Ibu? Aku ya sih cerita-cerita aja. Ini Uh-uh. masalah kewanitaan. Oh ya, baik. Masalah kewanitaan tentang Jadi sekitar berapa ya seminggu yang lalu ya, aku tuh ini lagi yang namanya kepikiran gitu. Nah, itu kayak apa ya overthinking lah ya. Ini kepikiran normal atau enggak normal sih gitu. Terus aku berusaha cari tahu, aku lihat sosial media, aku lihat TikTok gitu-gitu. Dan kayaknya hanya gitu Bu. tapi Hana sudah mengetahui belum tentang eh, macam-macam keputihan pun ada ya. Nah, Ya, Hana bisa dikategorikan sebagai keputihan apa? Itu Hana sudah tahu belum? um, uh, aja sih aku nggak tahu ya Bu ya. Mm-mm. Tapi menurut aku sih itu bisa dibilang abnormal sih Bu. Oh, berarti kalau abnormal itu kan ada yang seperti eh, lendir dan keputihannya tuh ada yang seperti ampas tahu juga ya? Seperti itu Ya, kan? Gitu. Berarti itu yang dialami oleh Hana. iya Bu. Hmm, pengentasan apa yang Hana lakukan setelah Hana search di media?
Maaf Bu, apa? Pengentasan apa? Misalkan Hana kan tadi bilang sering searching ya di media tentang ini, tentang masalah Hana. Terus Hana juga bilang kalau misalkan ciri-cirinya itu masuk ke keputihan yang abnormal. Nah, Hana selama itu baca juga nggak cara pengentasannya atau apanya gitu di Iya sosial? sih Bu, ya kayak ganti celana dalam atau pakai rebusan-rebusan herbal gitu-gitu. Rebusan herbalnya itu apa? Biasanya sih daun sirih. Oh, Daun sirih itu ya. Itu juga bisa ya untuk menghilangkan atau mungkin membersihkan bakteri ya. ya, Oke. ya. Mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu keputihan. Ya Bu. Sebenarnya keputihan ini kan adalah keluarnya cairan selain darah dari liang vagina. Di luar kebiasaan mungkin ada yang seperti bau, gatal, atau kadang itu bikin kita tuh nggak nyaman, ya kan? Ya. Bentar ya. Nah, biasanya faktor pencetus keputihan itu diakibatkan infeksi, seperti infeksi jamur, kuman, virus atau parasit. Cuman sebenarnya keputihan ini adalah normal, setiap wanita itu akan mengalaminya gitu ya. Karena Ya. kita ini berada di lingkungan yang tropis. Indonesia ini kan lingkungan tropis ya. Ya. Lingkungan yang tropis di mana WHO juga mengatakan itu merupakan penyakit yang bukan penyakit sih, maksudnya keputihan itu dapat disebabkan juga oleh gangguan hormon, stres, kelelahan kronis, peradangan alat kelamin, serta ada penyakit dalam organ reproduksi seperti mungkin ada, kalau misalkan pahitnya tuh ada kanker leher rahim atau menimbulkan yang rasa tidak nyaman serta mempengaruhi rasa percaya diri pada wanita. Biasanya hal seperti ini memang perlu ditanggapi sih, karena kan ini merupakan sebagai apa ya, pentingnya organ penting yang sangat sensitif untuk dibicarakan gitu ya. Oke, bentar ya. Ya. Nah, WHO juga memperkirakan 1 dari 20 remaja putri di dunia itu menderita keputihan yang berupa cairan berwarna putih susu, kekuningan, dan kehijauan disertai rasa gatal. Terus berdasarkan survei demografis, kasus keputihan ini tuh ada 200 kasus, sekitar 95 kasusnya yang mengalami gejala keputihan dengan rasa gatal. Jadi ada juga yang keputihan tapi tidak merasakan gatal. Tuh. Nah, untuk pengentasan sendiri benar tadi kata Hana, kita bisa lebih aware terhadap bagaimana menjaga area kewanitaan seperti menggunakan hal itu nggak boleh pakai yang pembersih sabun ya. Jadi itu hanya di luar saja, tidak boleh dalam organ intim tersebut, dan dipastikan bahwa underwear kita itu menggunakan katun ya, dengan menggunakan bahan katun. Kalau bahan katun itu kan menyerap keringat, otomatis tidak terlalu lembab gitu. Selain Oh gitu. selain itu juga
Hana nggak perlu khawatir, nggak perlu apa, karena ini adalah penyakit yang normal, yang dimana perempuan semuanya mengalami. Tetapi jika Hana merasa bahwa Liburan hal ini tersebut jam panjang. mengganggu ya, maksudnya kayak berbulan-bulan, berlarut-larut, itu lebih baik kan ke dokter spesialis. Iya kan pagi ngomong. Ya Bu, Oke, ada lagi yang mungkin Hana ingin sampaikan atau Nah, berarti tindakan ada sih Bu, tapi pending bentar. apa? Pending bentar dulu. Oke. Bu, maaf ya sebelumnya aku habis ke kamar mandi tadi. Ya, nggak apa-apa Hana. Oke, lanjut. Tadi Hana mau cerita apa? Jadi aku mau cerita masa wanitaan yang aku alamin juga sih Bu akhir-akhir ini selain keputihan itu. Jadi alami itu tuh kayak gini Bu. Pertama tuh kayak ada kurang lebih 1 minggu kayak aku tuh mengalami keputihan yang sebenarnya biasa aja, tapi itu apa menimbulkan rasa gatal gitu Bu, yang parah banget gitu kayak sampai gatal banget gitu. Nah terus sehabis itu tiba-tiba keputihannya berubah jadi keputihan yang kayak tahu hancur gitu Bu. Nah terus setelah 3 hari mengalami keputihan yang kayak tahu itu, aku haid kan. Nah setelah haid itu alhamdulillah udah nggak ada timbul rasa gatal lagi ataupun keputihan lagi. Cuman permasalahan lanjutannya masih itu karena penggunaan pembalut gitu Bu. Nah aku mau nanya nih ke Ibu, sebaiknya cara mengatasinya gimana ya Bu supaya aku bisa nyaman saat datang bulan ataupun sedang tidak datang bulan gitu. Gitu. Sebenarnya mungkin kita susah ya untuk mencari pembalut yang cocok untuk kita gitu, karena kan jenis kulit setiap seseorang itu pastinya beda-beda. Tetapi untuk pengalaman dari ibu sendiri itu ada beberapa kandungan atau softtek yang dimana itu kapas dan gel. Nah, biasanya mungkin yang memiliki kulit yang sensitif itu sebaiknya menggunakan softtek yang berkandungan atau yang mengandung kapas. Karena kalau misalkan menggunakan gel itu kan ada beberapa zat ya, yang dimana itu bisa menimbulkan iritasi pada kulit gitu. Tetapi tidak semua kulit sensitif ya, ada juga yang tidak sensitif, mereka cocok dengan menggunakan yang kandungannya gel gitu. Selain itu, coba Hana pastikan untuk beberapa jam ya, 3 jam sekali dicek itu jangan sampai menggunakan pembalut itu dalam waktu yang cukup lama gitu. Makanya dipastikan beberapa jam itu diganti dan dibersihkan lagi. Ya Bu, aku juga baca sih Bu kalau penggunaan pembalut itu biasanya nggak boleh lebih dari 3 jam ya Bu ya. Betul. Jadi 3 jam sekali Hana bisa membawa, biasanya kan namanya starter pack wanita ya, itu pasti harus ada kita bawa gitu. Oke, ada lagi yang mau diceritakan? Apa lagi ya Bu ya? Merengget ke masalah insecure soal badan gitu banyak sih Bu. Boleh. Kalau stretch mark tuh kayak apa wajar nggak sih Bu? Cewek tuh stretch mark. Ya itulah.
Wajar. Setiap wanita itu pasti kan pasti memiliki ya. Kadang kan ada yang bilang stretch mark itu dimiliki kalau misalkan sudah melahirkan, tidak juga. Karena perempuan itu kan apa ya? Kita ini kan badan atau tubuh itu memiliki banyak permasalahan seperti stretch mark, keputihan dan sebagainya. Ada itu bisa sembuh, yang itu bisa penyakit seperti itu atau kendala seperti itu tuh bisa sembuh ya, seperti ada kan yang salep untuk stretch mark atau apa, itu wajar. Jadi jangan berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat mengganggu, hal yang sangat sangat tidak boleh wanita alami seperti itu. Jadi dikurangin, kadang suka insecure ya soal itu ya. Ya, kayak takut kayak masa belum nikah, belum lahiran, tapi kayak udah gitu. Ya nggak apa-apa. Itu permasalahan wanita, makanya wanita itu kan banyak ya masalahnya, banyak perawatannya dan itu bisa disembuhkan gitu. Biasanya pakai apa tuh? Menyembuhkan atau Itu pakai kayak dermatik juga bisa. Bio oil, coba deh kamu bio oil itu. Tapi itu balik lagi ke konsistensi kamu. Bagaimana kamu rutin, konsisten. karena harganya kan agak pricey ya, Bu. Ya. Buat konsisten pakai tuh kayak gimana ya? Iya, memang agak pricey, tapi itu cukup bagus sih untuk digunakan dan aman ya, karena sudah BPOM dan sebagainya. Aku sih sebenarnya lihat juga kadang itu kayak produk-produk tentang kewanitaan gitu, Bu. Jadi dia tuh kayak sejenis krim yang bisa mencerahkan dan memudahkan stretch mark gitu-gitu, sampai ke ketiak juga boleh. Nah, itu sebenarnya dibolehin nggak sih dipakai kayak gitu tuh? Boleh, selama itu tidak mengganggu ya, karena kan itu obat luar ya. Kamu tidak perlu harus minum terus-menerus seperti itu gitu, karena itu hanya obat luar, itu boleh digunakan. Asal kita harus smart people juga, kayak sebelum membeli kita cari tahu dulu, ini sudah BPOM kah, ini sudah aman, atau ini ada nggak iritasinya atau efek sampingnya, seperti itu. Iya, iya. Tapi balik lagi ke kecocokan kulit kita juga ya, Bu. Ya, jadi jangan pernah kita kemakan oleh iklan. Itu sering terjadi. Iya, karena iklan itu bohong. Nggak semua bohong, tapi kan itu balik lagi kita. Kita itu cocok atau tidak dengan produk itu. Gitu. Ya, benar. Oke, ada lagi? Hana mau cerita lagi? Udah sih, Bu. Oke, alhamdulillah. Berarti bagaimana Hana sudah selama proses konseling sudah memiliki gambaran atau pengetahuan baru tentang masalah Hana? Aku boleh tanya lagi nggak, Bu? Oke. Biasanya kan keputihan itu kayak ada beberapa macam ya. Bisa tahu kayak jenis sih. Oke, Hana, maaf ya, tadi kendala sinyal. Jadi tadi Hana menanyakan beberapa jenis keputihan ya. Jadi kalau keputihan normal itu ada yang putih, warnanya putih, tidak berlendir juga, jadi kayak putih telur gitu. Oh, Ya, putih bening telur gitu. Ada juga yang kuning, pucat, hingga seperti hijau neon seperti ingus gitu. Ada juga seperti itu ya. Terus ada lagi yang pink atau merah muda, itu juga ada. Cuman sejauh ini ibu pun belum mengalami
keputihan seperti itu gitu. Ada yang bening, kalau misalkan bening ini normal ya, kadang mereka juga tidak menimbulkan gatal. Tetapi ada juga yang tadi kan keputihan normal, keputihan abnormal ini seperti ampas tahu, terus seperti kertas disobek-sobek, itu pasti akan menimbulkan gatal. Gitu. Itu macam-macamnya. Iya. Nah, biasanya tuh ada obat tersendiri sih kalau misalkan memang sudah sangat mengganggu ya hal keputihan seperti itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis. Ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan Hana? Udah Bu, udah cukup. Oke, berarti Hana sudah memiliki gambaran ya, sudah Ya, mendapatkan Bu. informasi juga. Oke? Ya udah. Ya, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Nanti kalau misalkan apa-apa, konseling lagi aja ya. Oke, terima kasih Hana. Ya, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Salam.